Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NPM 10060624005. Saya Kaila Najla Zulfani Kurniawan dengan NPM 1006063240002. Nama saya Mahsa Lutfi Mufidah dengan NPM 1006063240007. Nama saya Zulham Maulana dengan NPM 160324029. Nama saya Madi Fitriani dengan NPM 10060324038. Saya akan Metabolisme energi adalah seluruh reaksi kimia di dalam sel yang mengubah zat gizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi dalam bentuk ATP untuk menjalankan fungsi tubuh seperti gerak, transport zat, sintesis molekul, dan pemeliharaan kehidupan. Nah, ATP atau adenosin trifosfat itu berperan sebagai unit energi utama sel, energi yang disimpan pada ikatan fosfat berenergi tinggi, kemudian dilepas melalui hidrolisis ATP menjadi ADP ditambah PI untuk digunakan pada kontraksi otot, transport aktif membran, dan sintesis biomolekul. Nah, dalam biokimia, lintasan metabolisme energi itu mencakup proses katabolik, pemecahan zat gizi menghasilkan ATP, dan anabolik, pemakaian ATP untuk membentuk molekul kompleks yang saling terintegrasi dan terutama berlangsung di sitoplasma dan mitokondria. Selanjutnya, ada sumber energi makanan. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan sumber energi utama dan paling cepat dimanfaatkan oleh tubuh karena mudah dicerna dan langsung dapat diubah menjadi glukosa seperti bahan bakar sel. Secara kimia, karbohidrat itu tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CH2ON dan memberikan sekitar 4 kalori energi per gram. Setelah dikonsumsi, karbohidrat kompleks seperti pati dari nasi, roti, dan ubi dipecah menjadi gula sederhana di saluran cerna. Diserap sebagai glukosa, galaktosa, dan fruktosa di usus halus, lalu terutama dikonversi menjadi glukosa yang digunakan untuk menghasilkan ATP melalui glikolisis, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif, atau disimpan sebagai glikogen di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Kedua, ada protein. Protein itu sumber energi yang dapat memberikan sekitar 4 kalori per gram, tetapi peran utamanya bukan sebagai bahan bakar, melainkan sebagai penyusun utama jaringan tubuh, seperti enzim, hormon, komponen sistem imun. Secara struktural, protein itu tersusun dari rantai asam amino yang masing-masing mengandung atom nitrogen, sehingga ketika digunakan sebagai energi, tubuh harus membuang gugus amino terlebih dahulu melalui proses deaminasi di hati, yang kemudian menghasilkan urea sebagai produk buangan. Dalam kondisi normal, asam amino itu lebih diprioritaskan untuk sintesis dan perbaikan jaringan, sedangkan pemanfaatannya sebagai energi melalui konversi rangka karbon asam amino menjadi pirufat, asetil-CoA, dan intermediate siklus Krebs, meningkatkan pada keadaan kekurangan karbohidrat dan lemak. Dan yang terakhir ada lemak atau lipid, merupakan sumber energi yang paling padat, menyediakan sekitar 4 kalori per gram, lebih dari 2 kali lipat dibanding karbohidrat dan protein. Dalam makanan, lemak itu terutama berbentuk trigliserida yang terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak, dan di dalam tubuh disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi jangka panjang yang sangat besar. Setelah pencernaan, asam lemak dan gliserol diserap, trigliserida itu disusun ulang dan diangkut melalui lipoprotein. Lalu ketika dibutuhkan, asam lemak akan dipecah menjadi atau melalui B-oksidasi di mitokondria menjadi asetil-CoA yang kemudian masuk ke siklus Krebs dan rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Mekanisme ini menjadikan lemak bahan bakar utama saat istirahat, puasa, atau aktivitas berkepanjangan dengan intensitas rendah sampai sedang. menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Yang pertama itu ada fungsi karbohidrat sendiri sebagai energi utama. Karbohidrat adalah sumber energi utama karena cepat diubah menjadi glukosa. Glukosa digunakan sel untuk membuat ATP, energi yang dibutuhkan dalam aktivitas tubuh. Untuk itu, penting memahami proses metabolisme glukosa di dalam sel. Yang kedua yaitu ada glikolisis. Setelah dimasukkan ke sel, glukosa dipecah menjadi 2 pirufat lewat glikolisis dan di sitoplasma. Proses ini tidak membutuhkan oksigen dan menghasilkan 2 ATP serta 2 NADH sebagai energi awal bagi sel. Yang ketiga yaitu jalur penyimpanan dan pembentukan glukosa. Glukosa berlebih disimpan sebagai glikogen melalui glikonesis di hati dan otot. Saat energi dibutuhkan, glikogen dipecah melalui glikogenolisis, dan saat asupan karbohidrat rendah, glukosa dibentuk kembali melalui
gluconeogenesis. Yang keempat yaitu ada pemanfaatan energi karbohidrat. Glukosa digunakan sebagai sumber energi utama otot saat beraktivitas dan sel darah merah. Oleh karena itu, karbohidrat sangat penting untuk menjaga fungsi dan kelangsungan hidup sel. Metabolisme lipid didefinisikan sebagai proses biokimia lengkap pemecahan melalui katabolisme lipolisis, beta oksidasi, hingga ketogenesis, dan sintesis melalui lipogenesis dari lipid atau trigliserida. Ini dilakukan untuk menjaga homeostasis energi, struktur sel seperti membran, serta sinyal hormon. Selanjutnya, lipid utama yang terlibat itu meliputi trigliserida pada jaringan adiposa yang menyumbang sekitar 80-90% energi cadangan fosfolipid, kolesterol, serta badan keton. Lalu, fungsi utamanya adalah sebagai cadangan energi yang terbesar dengan 15-25 kg adiposa pada dewasa itu akan menghasilkan sekitar 100.000 sampai 200.000 kilokalori, ditambah transport oksigen via mioglobin, isolasi termal, dan sebagai prekursor steroid. Seperti fungsi lipid dengan energi 70%, struktural 20%, dan lainnya yaitu 10%. Selanjutnya, proses utama dimulai dari lipolisis, yang dimana HSL diaktifasi oleh glukagon via CAMP memecah trigliserida di adiposit saat puasa menjadi gliserol plus asam lemak. Asam lemak ini akan menuju beta oksidasi di mitokondria, di mana hasil KOA ditransportasikan via carnitine shuttle, lalu diurai melalui 4 siklus berulang yang menghasilkan asetil-CoA. Sebagaimana contohnya yaitu palmitat menghasilkan 106 ATP. Selanjutnya, lipogenesis sebagai anabolisme terjadi di sitoplasma saat fat state, di mana asetil-CoA diubah menjadi malonyl-CoA oleh ACC yang distimulasi oleh insulin. Kemudian diproses FAS menjadi palmitat untuk penyimpanan. Akhirnya, ketogenesis dan ketolisis di hati saat puasa akan mengonversi asetil-CoA berlebih menjadi beta hidroksibutirat untuk oksidasi perifer di otak dan jaringan lain sebagai bahan bakar alternatif. Proses ini memastikan keseimbangan energi tetap optimal. Metabolisme protein merupakan seluruh proses tubuh dalam memanfaatkan protein dan asam amino, mulai dari pencernaan, pemanfaatan, hingga penguraian dan pembuangan hasil akhirnya. Protein merupakan komponen utama penyusun tubuh yang mengandung nitrogen dan banyak terdapat pada jaringan otot. Protein yang kita konsumsi akan dipecah menjadi asam amino oleh enzim di pencernaan di saluran cerna. Asam amino ini kemudian akan diserap dan masuk kembali ke peredaran darah. Sebagian besar asam amino digunakan untuk sintesis protein baru yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti enzim, hormon tertentu, dan protein struktural. Sebagian kecil lainnya diubah menjadi molekul lain, misalnya hormon, neurotransmitter, dan komponen penyusun asam nukleat. Berbeda dengan lemak dan karbohidrat, asam amino tidak memiliki bentuk simpanan khusus di dalam tubuh. Jika jumlahnya berlebih, asam amino tidak akan disimpan, tapi justru akan dipecah lebih lanjut. Secara garis besar, katabolisme atau penguraian asam amino berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah penghilangan gugus amino melalui proses deaminasi dan transminasi. Proses ini terjadi terutama di hati dengan glutamat dan glutamin sebagai pusat penerima dan pemberi gugus amino. Transminasi memindahkan gugus amino dari suatu asam amino ke asam alfa keto menghasilkan asam amino baru dan asam alfa keto baru. Glutamat kemudian mengalami deaminasi oksidatif untuk melepaskan ion amonium NH4+. Ion amonium ini bersifat toksik jika menumpuk dalam darah, sehingga harus segera dinetralkan. Di hati, NH4+ masuk ke dalam siklus urea melalui serangkaian reaksi yang sebagian berlangsung di mitokondria dan sebagian di sitosol. Ion amonium diubah menjadi urea, suatu senyawa yang
yang jauh kurang toksik. Urea kemudian dibawa oleh darah ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Dengan cara ini, tubuh dapat membuang kelebihan nitrogen dengan aman. Tahap berikutnya adalah pemanfaatan kerangka karbon asam amino yang telah kehilangan gugus aminonya. Kerangka karbon ini dapat diubah menjadi pirufat, asetil-CoA, atau senyawa antara di dalam siklus asam sitrat. Senyawa-senyawa ini dapat masuk ke jalur produksi energi sehingga menghasilkan ATP, atau digunakan sebagai prekursor untuk pembentukan glukosa maupun asam lemak. Berdasarkan produk akhirnya, asam amino dikelompokkan menjadi asam amino glukogenik yang dapat diubah menjadi prekursor glukosa dan asam amino ketogenik yang dapat diubah menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA yang berperan dalam pembentukan badan diketon di asam lemak. Di sisi lain, tubuh juga mempunyai kemampuan untuk mensintesis sebagian asam amino dari senyawa antara glikolisis dan siklus asam sitrat. Dalam proses ini, glutamat dan glutamin berfungsi sebagai donor utama gugus amino. Namun, tidak semua asam amino dapat diubah sendiri oleh tubuh. Asam amino yang tidak dapat disintesis disebut asam amino esensial dan harus diperoleh dari makanan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Metabolisme energi adalah proses biokimia yang sangat penting dalam tubuh manusia yang berfungsi mengubah sumber makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh dalam bentuk ATP melalui dua jalur utama, yaitu katabolisme yang memecah molekul besar menjadi molekul kecil untuk menghasilkan energi, dan anabolisme yang menyusun molekul kecil menjadi molekul besar dengan membutuhkan energi sehingga memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas dan fungsi vitalnya dengan efektif dan efisien. Sumber energi utama tubuh adalah karbohidrat, lemak, dan protein, di mana karbohidrat menjadi sumber energi utama karena dapat cepat diubah menjadi glukosa, sedangkan lemak merupakan cadangan energi terbesar dan paling padat, dan proses metabolisme energi melibatkan beberapa tahap penting seperti glikolisis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis yang semuanya berperan dalam menjaga keseimbangan energi dalam tubuh dan memastikan fungsi sel yang optimal, sehingga metabolisme energi sangat penting untuk menjaga fungsi dan kelangsungan hidup sel. Proses metabolisme energi melibatkan beberapa tahap, yaitu katabolisme, pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil yang menghasilkan energi. Lalu yang kedua ada anabolisme, penyusunan molekul kecil menjadi molekul besar membutuhkan energi atau ATP. Lalu yang ketiga, glikolisis, pemecahan glukosa menjadi pirufat menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Lalu yang keempat ada glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Dan yang terakhir, gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat. Dengan demikian, metabolisme energi memainkan peran penting dalam menjaga fungsi dan kelangsungan hidup sel melalui proses katabolisme dan anabolisme. Metabolisme energi ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh dan memastikan fungsi sel yang optimal. Lalu, metabolisme energi ini melibatkan proses katabolisme dan anabolisme untuk mengubah sumber makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Metabolisme energi ini sangat penting untuk menjaga fungsi dan kelangsungan hidup sel melalui pengaturan energi dalam tubuh. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kami paparkan dan ilmu yang kami paparkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.